Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 1 KPD, mata kuliah Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Akademik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alinea atau paragraf. Sebelum itu, berikut daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Givari Gazanugraha, kedua ada Devina, ketiga ada Jovina, 4 Alisa, 5 Angelic Diva, dan 6 ada Carla. Untuk alinea yang pertama, saat ini pemasaran produk kerajinan rotan di pasar lokal kurang berkembang. Hasil produksi lebih banyak dipasarkan di daerah Yogyakarta, Bali, dan Jakarta untuk wilayah Indonesia. Hasil produksi juga banyak yang diekspor, terutama di daerah Eropa, misalnya di Denmark, Italia, dan Belanda, serta Australia. Meskipun para pengusaha mempunyai orientasi pasar yang luas hingga pasar internasional, namun kenyataan yang terjadi selama ini, kinerja pemasaran perusahaan mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah unit penjualan yang berfluktuasi dengan adanya tingkat persaingan yang cukup tinggi di pasar dan yang terjadi selama ini para pengusaha rotan belum maksimal menerapkan strategi-strategi untuk persaingan tersebut. Alasannya, satu, membahas satu pokok pikiran, yaitu pemasaran produk rotan. Kedua, memenuhi persyaratan kepaduan atau koherensi paragraf. Lalu yang ketiga, berisi 4 kalimat dengan rincian kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Untuk alinea yang kedua, di sini ada pemerintah desa selaku pemimpin lokal perlu bersikap aktif dalam memfasilitasi pemeliharaan nilai gotong royong sebagai modal sosial. Nah, di sini posisinya sebagai kalimat topik. Dan selanjutnya, untuk kalimat penjelasnya, di sini ada pemerintah desa dapat membuat kegiatan berbasis komunitas atau desa dengan melibatkan sebagian besar atau seluruh warga desa. Dan untuk yang terakhir, kalimat penutupnya di sini ada oleh sebab itu, interaksi yang terjadi selama kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan keterikatan sesama warga desa. Pengembangan koperasi sebagai usaha berlandaskan gotong royong dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan bagi pengurus koperasi. Nah, di sini itu juga sudah memenuhi alasan dari prasyarat dari alinea yang dimana kelengkapan dan di sini juga memenuhi untuk membahas satu pokok pikiran, yaitu pemerintah desa meningkatkan gotong royong. Dan di sini juga memenuhi prasyarat kepaduan atau koherensi paragraf karena terdapat kata penghubung yang dimana oleh sebab itu dan kata kesetaraan yang dimana berbasis komunitas atau desa dengan melibatkan sebagian besar atau seluruh warga desa. Dan di sini juga terdapat kata repetisi atau pengulangan yang dimana pemerintah desa. Selanjutnya, untuk alinea ketiga, berisikan berdasarkan data Worldwide Government Indicators yang dilansir oleh World Bank pada 2020 terkait Government Effectiveness Index atau biasa disebut dengan GEI, menunjukkan tren peningkatan dari 2015 hingga 2019. Pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan nilai GEI sebesar 60,10 dari nilai maksimal 100. GEI disusun dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi tentang kualitas pelayanan publik dan pegawai negeri sipil dengan penilaian yang diberikan berada pada kisaran angka 0 tidak efektif sampai dengan 100 efektif. Meskipun mendapatkan nilai dengan tren yang relatif terus meningkat di antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya menduduki peringkat kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Nah, alasan mengapa alinea ini termasuk dalam persyaratan alinea yang baik dan benar karena hanya membahas satu pokok pikiran yaitu mengenai Government Effectiveness Index atau GEI. Alasan kedua yaitu telah memenuhi persyaratan kepaduan atau koherensi paragraf berupa ada frasa pertentangan terdapat pada kata meskipun pada kalimat keempat dan terdapat repetisi ditunjukkan dengan adanya pengulangan kata GEI di hampir setiap kalimatnya. Nah, kemudian alasan yang ketiga yaitu alinea ini berisikan 4 kalimat dengan rincian kalimat topik berada pada kalimat pertama dan kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat topik itu. Kalimat penjelas ini terdiri dari kalimat kedua hingga kalimat keempat. Alinea yang keempat yaitu dompet digital merupakan emulasi dari dompet yang sebenarnya.
Dompet digital sama halnya dengan dompet fisik, digunakan untuk menyimpan informasi seperti nomor kartu kredit, uang elektronik, identitas pemilik, informasi kontak, informasi pengiriman atau tagihan, termasuk alamat konsumen dan informasi lainnya yang digunakan pada saat menyelesaikan pesanan di situs e-commerce. Melalui dompet digital, konsumen hanya perlu memasukkan informasi sekali dan dapat digunakan di setiap situs untuk bertransaksi. Dengan demikian, penggunaan dompet digital akan meningkatkan efisiensi dalam berbelanja. Alasan mengapa saya mengatakan alinea tersebut memenuhi persyaratan yang pertama, karena adanya kesatuan, di mana dalam alinea tersebut hanya membahas satu pokok pikiran, yaitu dompet digital. Yang kedua, memenuhi persyaratan koherensi atau kepaduan dengan memanfaatkan kata atau frasa sambung, seperti frasa dengan demikian yang menyatakan akibat atau hasil, serta repetisi, di mana frasa dompet digital selalu digunakan dalam memulai suatu kalimat baru. Alinea tersebut juga berisi 4 kalimat dengan rincian kalimat topik di awal kalimat dan kalimat penjelas di kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Untuk alinea selanjutnya yaitu alinea kelima, di mana terdapat satu paragraf, yaitu keputusan investasi merupakan keputusan penting terkait perhitungan di antara keuntungan serta resiko dan ketidakpastian. Keputusan investor seringkali juga didasarkan pada aspek emosional, pengalaman trading, dan tingkat stres. Keputusan investor juga dapat dilihat dari perspektif psikologi, ekonomi, dan sosial lingkungan. Secara psikologi, investor dalam berinvestasi sering didorong oleh faktor heuristik, yang mana keputusan investasi bukan didasarkan pada perhitungan matematis, tetapi didasarkan pada insting. Lalu, alasannya kenapa ini termasuk dengan paragraf atau alinea, yaitu pertama membahas satu pokok pikiran, yaitu mengenai keputusan investasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan kepaduan atau koherensi paragraf berupa repetisi, karena kata keputusan investasi disebutkan terus secara berulang. Lalu yang ketiga, kalimat dalam paragraf atau alinea ini disusun secara logis dan saling berkaitan. Dari setiap kata dan kalimatnya ini sudah terhubung secara berkaitan di dalam satu pokok pikiran. Lalu yang terakhir, berisi 4 kalimat dengan rincian kalimat topik dan kalimat penjelas. Selanjutnya, alinea yang terakhir yaitu alinea ke-6. Hukum Pareto sudah lama dikenal dalam ilmu bisnis dan manajemen. Hukum Pareto menyatakan bahwa dari 80% akibat sebenarnya berasal dari 20% penyebab utama, sehingga perlu untuk fokus pada 20% penyebab utama yang mengakibatkan 80% hasil. Hukum ini diperkenalkan pada tahun 1895 oleh seorang ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto. Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena gunung es dan hukum Pareto di atas, maka untuk mengendalikan fraud dalam suatu organisasi, tidak cukup dengan upaya represif atau penindakan, melainkan dibutuhkan upaya preventif atau pencegahan yang sistematis. Alasan saya memilih alinea ini sebagai persyaratan untuk memenuhi persyaratan dari alinea, yang pertama, alinea ini membahas satu pokok pikiran yaitu mengenai hukum Pareto. Kemudian alasan kedua, alinea ini telah memenuhi persyaratan kepaduan atau koherensi paragraf karena terdapat kata hukum dan juga hukum Pareto yang berulang atau repetisi pada setiap kalimatnya. Kemudian yang terakhir, pada alinea ini berisi 4 kalimat dengan rincian topik atau kalimat topik dengan kalimat penjelas. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih.